Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Arya Riana dan channel pengetahuan. Kembali pada tutorial kali ini atau video kali ini saya akan membahas tentang tutorial Microsoft Excel, dimana untuk video kali ini saya akan membahas tentang rumus Excel yang sering digunakan part 1. Rumus-rumus yang akan saya bahas ini adalah rumus-rumus yang sering digunakan baik dalam perkantoran maupun administrasi sekolah, administrasi kampus, baik juga untuk mahasiswa. Rumus-rumus ini juga sering digunakan dalam ketika kita akan tes pada suatu perusahaan. Oke, teman-teman, kita coba masuk dalam rumusnya. Pertama saya masuk langsung di Excel. Nah, teman-teman, sekali lagi saya informasikan bahwa Microsoft yang saya gunakan ini atau Excel yang saya gunakan ini adalah Microsoft Excel tahun 2010 atau Microsoft 2010. Oke, teman-teman, kali ini kita coba aplikasikan rumus dalam bentuk seperti ini. Saya sudah buatkan tabelnya seperti ini. Pembuatan tabel sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Selanjutnya kita coba aplikasikan rumusnya. Oke, yang pertama, teman-teman, dalam membuat penomoran, yang pertama yang sering kita lakukan adalah 1, kita buat secara manual, 2, 3, 4 dan seterusnya, 5 dan seterusnya. Nah, teman-teman, cara ini cara yang pertama. Lalu cara yang kedua adalah klik 1, tekan 1, lalu pilih 2. Lalu cara yang kedua adalah tinggal ditarik ke bawah. Oke, seperti itu, maka muncul sampai 10. Itu cara yang kedua. Lalu cara yang ketiga adalah di blok seperti ini, lalu ditekan ini sampai berwarna hitam kursornya. Ini kursornya masih berwarna putih, lalu sampai berwarna hitam seperti ini, lalu tekan klik atau klik 2 kali cepat, klik kiri 2 kali secara cepat seperti ini. Oke, itu cara yang ketiga. Lalu cara yang keempat, caranya seperti ini. Tekan 1, lalu di kolom kedua, di nomor yang kedua ini kita pilih sama dengan pilih di sini satunya, lalu plus tambah 1, artinya 1 ditambah 1 atau nomor yang di atas ditambah nomor 1. Selanjutnya akan seperti itu. Oke, maka akan muncul 2. Selanjutnya ini ditarik ke bawah, oke, maka akan muncul sampai nomor 10. Saya ulangi, sama dengan ini ditambah 1, enter, maka ini ditarik ke bawah seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman, ini fungsinya secara otomatis. Jika misalkan saya tambahkan di sini, maka misalkan di sini 0, maka di bawahnya otomatis berubah nomor juga. Oke, seperti itu. Misalkan di sini 1, maka nomor 6 akan berubah menjadi 2. Oke, seperti itu. Oke, teman-teman, itu cara untuk membuat penomoran. Selanjutnya kita masuk ke rumus countip. Rumus countip ini adalah untuk menghitung jumlah karakter tertentu, misalnya jenis kelamin, agama, kelas, dan lain-lain. Atau misalkan kita mau buat ukuran baju banyak, misalnya banyak yang akan memesannya, misalkan ukuran-ukurannya. Jika kita tidak menggunakan rumus countip, terkadang kita bingung berapa sih jumlah yang memesan ukuran XL, L, dan lain sebagainya. Contoh, misalkan ini ada 10 orang mahasiswa ini seperti ini, lalu kelasnya A, C, B, A seperti ini. Nah, kalau misalkan hanya 10 orang mahasiswa, itu akan mudah kita menghitung secara manual. Lalu bagaimana kalau misalkan jumlah mahasiswa lebih dari 1000 mahasiswa, maka kita akan menghitung secara manual, maka kita butuh waktu, dan itu mungkin terjadi, bisa saja terjadi kesalahan dalam menghitungnya. Nah, dalam Excel disiapkan rumus countip namanya. Jadi kita contohkan seperti ini, rumusnya adalah countip seperti ini. Oke, caranya adalah saya hapus. Misalkan kita mau menghitung berapa sih jumlah peserta kelas A, maka rumusnya adalah sama dengan countip, lalu buka kurung, lalu blok semua sampai di sini yang kita mau jumlahkan seperti ini, lalu titik koma. Nah, saya di
Microsoft saya atau di Windows saya ini menggunakan titik koma. Jika teman-teman tidak bisa titik koma, saya menggunakan koma saja, lalu tanda petik, lalu pilih ke A, artinya kita mau mengetahui berapa jumlah kelas A, lalu tanda balas, lalu tutup kurung, enter. Nah, di sini teman-teman sudah ada bahwa jumlah kelas A sama dengan sebanyak 5 orang. Lalu kita buat lagi sama dengan countip buka kurung, lalu kita blok seperti ini, lalu titik koma, lalu tanda kutip B. Kita akan mengetahui jumlah peserta kelas B, maka di enter, maka jumlah kelas B sama dengan sebanyak 3 orang. Untuk mengetahui kelas C bisa juga di copy seperti ini, tinggal di F2, maka ini kita ganti, misalkan kita ganti menjadi D5 sama seperti di atas, D14, artinya dari kolom dari baris ke-5 sampai dengan baris ke-14, lalu kita ganti sini menjadi C, maka jumlah kelas C sama dengan atau sebanyak 2 orang. Coba kita jumlahkan sum, enter, maka hasilnya sama dengan 10. Oke, dari jumlah peserta 10 orang ini ada 5 kelas A, 3 kelas B, dan 2 orang kelas C. Oke teman-teman, itu rumus untuk countip. Lalu selanjutnya untuk rumus konta. Nah, konta ini menghitung jumlah data yang masuk secara otomatis. Misalkan teman-teman seperti ini, untuk mata kuliah akuntansi pengantar 2, ini nilainya yang masuk atau nilai tugasnya yang masuk, ekonomi mikro nilai tugas yang masuk, dan matematika ekonomi nilai tugasnya yang masuk seperti ini. Lalu kita mau meng-cross check, misalkan berapa sih nilainya, berapa sih mahasiswa yang sudah masuk, ada berapa mahasiswa yang sudah masuk nilainya, dan ekonomi mikro kita juga akan meng-cross checknya. Caranya adalah selalu sama dengan konta, lalu buka kurung, lalu di blok dari sini, artinya dari baris ke-5 sampai baris ke-14 atau baris E5 sampai baris E14, lalu di enter. Bisa juga tutup kurung atau tidak, bisa juga enter. Maka jumlah yang sudah memasukkan nilai atau datanya sebanyak 7 orang. Oke, selanjutnya kita buat sampingnya, bisa di copy, enter. Oke, kira-kira seperti itu. Misalkan saya hapus ini, maka akan masuk 6. Oke teman-teman, itu rumus konta. Selanjutnya kita masuk rumus sum. Nah, rumus sum sudah saya kira kita sudah terbiasa dengan rumus ini. Itu untuk menjumlah secara otomatis. Caranya adalah sama dengan sum, buka kurung, lalu di blok, enter, seperti itu. Atau pilih ini auto sum ini, klik seperti itu, lalu di blok, enter, lalu sampingnya bisa juga di copy seperti itu. Oke, nah ini juga di sum, misalkan ini saya sum, enter, ini juga bisa di copy ke bawah. Oke, seperti itu. Lalu jumlahnya, oke, seperti itu. Oke, itu untuk rumus sum. Lalu kita masuk ke average. Nah, rumus average ini untuk menghitung jumlah nilai rata-rata. Misalkan kita mau menghitung berapa sih nilai rata-rata dari mahasiswa yang namanya Mariani ini. Lalu misalkan saya lihat dulu. Nah, pertama cara yang kita lakukan adalah, karena di sini sudah ada kolom jumlah, maka jumlah pembaginya ada 3, maka bisa juga caranya seperti ini, sama dengan jumlah total nilai dibagi 3. Oke, hasilnya 90. Saya copy ke bawah. Oke, seperti itu. Nah, oke, seperti itu hasilnya. Ataukah caranya kita menggunakan rumus average. Misalkan kita anggap ini kita tidak perlu pakai ini. Oke, misalkan seperti itu, tanpa ada jumlah. Kita mau langsung menghitung berapa sih rata-ratanya untuk ketiga mata kuliah ini. Oke, sama dengan average.
Oke, seperti itu. Lalu buka kurung, lalu di blok seperti ini, lalu di enter. Oke, 90. Lalu kita copy, Ctrl C, pindahkan ke bawah blok sampai di bawah, enter. Ataukah ini ditarik ke bawah. Oke, seperti itu. Nah teman-teman, jika nilainya ini kita mau tiganya terlalu panjang atau terlalu banyak, kita cukupkan 2 saja, bisa saja seperti ini. Oke, saya hilangkan sampai 2 seperti ini, ataukah semuanya kita gunakan koma di belakangnya, 2 koma di belakangnya. Oke, caranya seperti ini. Sorry. Oke, lalu tambah seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, ini untuk menambah 2 koma di belakang, ini untuk mengurangi 2 koma di belakangnya. Itu rumus dari appearance. Selanjutnya yang terakhir adalah rumus if. Oke, rumus if. Oke, saya perbaiki dulu ini. Oke, nah rumus if digunakan biasanya untuk menentukan kriteria tertentu. Misalnya jika nilainya di bawah 85 maka tidak lulus, di atas 85 lulus. Oke, nah kita gunakan fungsi logika if. Caranya adalah misalkan seperti ini, sama dengan if jika di kolom I5 lebih besar sama dengan 85, maka titik koma hasilnya lulus, tanda petik, titik koma lagi, dan jika di bawah 85 hasilnya tidak lulus, titik tanda petik, lalu buka kurung, enter. Oke, kita coba copy. Oke, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, ini bisa kita gunakan baik dalam administrasi perkantoran, dan ini bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan contoh ini saya tambahkan sini 85, oke, atau 80 atau 90, maka hasilnya otomatis menjadi lulus. Oke teman-teman, jadi nilai di atas 85 baru dikatakan lulus. Nah ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke teman-teman, untuk tutorial kali ini sekian. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumus-rumus lagi yang sering digunakan dalam perkantoran, sekolah, kampus, dan lain sebagainya dalam part 2. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.